Selamat sore anak-anak. Berjumpa lagi dengan Tante Vivi sore ini. Kita akan mulai ibadah kita. Anak-anak sudah siap ya? Sudah mandi semua? Nah, pinter. Sudah pakai baju yang rapi? Atau masih ada yang belum pakai baju? Sudah pakai baju semua ya? Sudah siapkan alat tulis dan Alkitabnya? Yang terutama menyiapkan hati. Sudah ya semua? Yuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan lagu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Allah cinta dunia. Yang sungguh-sungguh ya, sudah kita akan ibadah, jadi yang sungguh-sungguh. Siap semua berdoa, Tante Vivi tunggu sampai semuanya siap berdoa. Kita akan berdoa ya. Tante Vivi akan berdoa, kalian berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih sesungguhnya Tuhan, kalau sampai sore ini kami masih boleh bernafas, bahkan kami masih boleh beribadah, semua hanya karena kemurahan-Mu, karena korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Tuhan, ajar kami menghargai korban-Mu dengan cara kami menjauhi dosa, hidup sesuai dengan firman-Mu, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Hadirlah Tuhan, Engkau kiranya menjadi imam besar yang melayani kami semua dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa gelap, kuasa setan, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Pimpin kami semua Tuhan, Engkau juga mau pakai guru kami, pelayan-pelayan-Mu yang lain, pelayan musik, pelayan komputer, dalam melayani-Mu pada sore hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak senang pada sore ini kita bisa beribadah ya. Kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Yang semangat ya. Termasuk kalian, Tuhan cinta, Tuhan tidak melihat warna kulit kita, semua Tuhan cintai. Tuhan berkorban di kayu salib untuk semua manusia, bukan hanya yang berkulit putih atau berkulit hitam, tapi semua manusia. Nyanyi lagi ya, Tuhan cinta semua anak.
pujian kita yuk. Nyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami. Kita apa? Gajahnya Tuhan atau singanya Tuhan? Bukan ya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Nyanyi lagi yuk. 2 kali lagi lebih semangat. Anak-anak bangkit berdiri ya. Ayo berdiri semua. Belum kan masih baru sebentar nyanyinya. Yuk lanjutkan pujian kita, siapa yang dicari Tuhan. Berdiri nyanyi dengan gerakan ya. Mencari kita dan kita sudah bertemu Tuhan, kita mau apa? Mau ikut Yesus enggak? Mau ya. Semua mau ikut Yesus kan, anak-anak semua ikut Yesus, berjanji ya ikut Yesus tuh sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang, sampai garis akhir hidup kita. Jangan sekarang mau ikut Yesus terus nanti besar dikit ketemu jodoh, tinggalkan Tuhan Yesus, menukar Tuhan Yesus. Jangan ya, kita harus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyi yuk, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
domba kecil ya. Domba kecil. Anak-anak ibadah sekolah minggu secara onset atau hadir di gereja Surabaya pukul 9.15 dan Medan juga pukul 9.15, Malang pukul 10, Jakarta pukul 16. Tetapi jika anak-anak berhalangan, anak-anak boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu di setiap hari Minggu jam 16. Tetapi anak-anak harus berusaha ya untuk tetap ibadah di gereja. Tetapi kalau berhalangan baru boleh ya. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian apa? Yang rapi. Juga jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Alat tulisnya buat apa? Buat coret-coret? Bukan ya, untuk mencatat firman. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa ikuti di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Sudah? Ya. Yang ini penting loh anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Selasa, Kamis dan Minggu, mungkin kalau di Surabaya juga ada hari Rebo ya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh rame, tidak boleh jalan-jalan, tidak lari-lari. Tapi apa? Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Gembala Manis Selalu Kuturut. Selalu
Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji nama-Mu Tuhan. Engkau kiranya berkenan menerima puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami Tuhan hati seorang murid, telinga seorang murid yang mendengarkan firman pengajaran-Mu Tuhan. Berikan kesungguhan kepada kami Tuhan, jangan kami bermain-main dalam menerima ajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, firman Tuhan sore ini berjudul Domba yang Hilang. Domba yang hilang dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakku yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak, Tuhan Yesus menceritakan, berfirman tentang suatu perumpamaan. Ada seorang gembala. Gembala ini mempunyai hewan ternak. Apa hewan ternaknya? Monyet? Ataukah anjing? Ataukah kucing? Bukan. Hewan ternak yang dimiliki gembala itu yaitu domba. Ya, di gambar 3 anak gembala itu mempunyai domba. Ada berapa dombanya jumlahnya? Tadi firman Allah mengatakan ada 100. Tuh lihat banyak dombanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah sampai dengan 100. Kalau tante hitung dari 1 sampai 100 sekarang anak-anak nanti keburu tidur ya. Ada 100. Setiap hari gembala itu membawa dombanya berjalan ke padang rumput untuk apa? Untuk makan ya. Nah, ketika sore, kan pagi-pagi dibawa ke padang rumput untuk makan. Sore dan malam hari gembala itu memasukkan kembali dombanya ke dalam kandang. Sambil apa? Sambil dihitung lewat satu-satu. 1, 2, 3, atau kalau bahasa Inggris 1, 2, 3 ya. Iosan, wah pinter ya gembalanya ya, menghitung sampai 100 setiap hari gitu. Setiap pagi dibawa lagi ke padang, sore masuk lagi ke dalam kandang, dihitung lagi 100. Lah suatu kali anak-anak, pas gembala itu menghitung, loh kok hanya ada 99 ya? Loh apa aku salah? Dihitung lagi, loh kok hanya 99? Berarti berapa yang hilang? Ada kurang berapa? 100 dikurang 99 ada berapa? 1. Wah ada 1 domba yang hilang. Gembala itu bingung enggak? Bingung ya anak-anak, dihitung lagi tuh, tetap 99. Loh kok 99 ya? Waduh berarti ada 1 yang hilang nih. Waduh ini pasti masih ketinggalan di padang gurun sana ya. Di padang rumput atau di bukit-bukit. Wah anak-anak langsung gembala itu apa? Bingung kan? Segera dia pergi untuk mencari domba yang hilang. Mana ya? Panggil Be, di mana kamu? Be. Ya. Nah, pada saat gembala itu sedang mencari-cari, dia dengar suara dombanya sambil nangis, udah lemas ya, dombanya udah lemes ya. Wah, itu dia suaranya. Wah, di mana tuh gembalanya seneng? Mana tuh kan dombaku? Ada suaranya. Be. Ya, wah, dicari ya. Gembala itu melihat anak-anak. Dombanya itu jatuh, terjebak lagi di semak belukar. Wah, gembala itu tanpa takut anak-anak segera lari turun untuk apa? Untuk menyelamatkan dombanya ya. Nah, dia padahal itu berduri-duri susah jalannya, tapi gembala itu pantang mundur, nggak takut anak-anak ya. Dia segera turun untuk menyelamatkan dombanya itu. Dombanya udah sampai luka-luka ya anak-anak ya. Dan lalu gembala itu apa? Waduh dilepaskan, aduh dombaku, mbekku, kamu kemana aja mbek, kamu kok ketinggalan sendiri, kamu jatuh ya tadi ya, waduh kasihan ya. Setelah dilepaskan dari semak berduri, gembala itu apa? Menggendong dan dibawa pulang. Lihat gembalanya senang banget dombanya ketemu ya. Dan dikembalikan ke dalam kandangnya, berkumpul kembali sama teman-temannya yang 99 lagi ekor itu tadi, jadi tetap sekarang 100 ya.
Setelah dombanya ketemu dan dibawa pulang, gembala itu kan bersukacita, senang sekali ya anak-anak. Dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya, tetangganya, ayo sahabat-sahabatku, tetangga-tetanggaku, kita kumpul yuk, kita makan-makan, makan apa ya, makan pisang goreng mungkin ya, ayo kita makan-makan yuk, ini karena dombaku yang tadi hilang, sudah aku temukan, sekarang dia sudah kembali ke kandangnya anak-anak ya. Tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, tadi kan tante bilang, Tuhan gembala kita. Kita juga adalah apa? Dombanya. Ya seperti ini tadi anak-anak. Tuhan sebagai gembala, seringkali domba ini menjadi domba yang nakal. Tuhan gembala yang baik, selalu menjaga, memberi makan, melindungi. Tapi ada aja domba-domba yang nakal. Nakal itu gimana? Berdosa, berbuat dosa, terus tidak mau beribadah, meninggalkan Tuhan. Tuhan sedih enggak? Bingung enggak? Sedih kalau lihat dombanya yang nakal. Dicari enggak sama Tuhan? Dicari sampai ke dasar jurang, dicari sama Tuhan. Sampai ke bukit-bukit Tuhan mencari domba yang hilang. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan, yang terhilang, yang berdosa. Dilupakan enggak sama Tuhan? Enggak, Tuhan enggak melupakan. Enggak dianggap, dianggap tetap dianggap. Walaupun hanya satu aja, hanya satu kan tadi dari 100, hanya satu, hanya 1/100. Tapi Tuhan tetap mencari, tetap mengasihi domba yang hilang tersebut. Anak-anak jangan pernah meninggalkan kandang pengembalaan ya, jangan pernah meninggalkan ibadah pelayanan kita. Harus tetap setia ikut Tuhan. Kalau kita meninggalkan ibadah dan pelayanan, meninggalkan pengembalaan seperti tadi domba itu, dia jatuh ke jurang, dia kena semak belukar, semak berduri, hidupnya susah. Ada sini yang pernah kena duri? Pernah kena duri sakit gak? Sakit. Atau pernah kena jarum sedikit aja? Sakit gak? Ada yang pernah disuntik? Wah, semua pernah disuntik ya, sudah divaksin. Sakit nggak? Sakit kan? Nah itu padahal jarumnya hanya satu. Kalau seperti domba tadi jatuh ke dalam semak berduri, banyak sekali sampai berdarah-darah. Nah demikian juga hidup kita. Kalau kita meninggalkan ibadah dan pelayanan, meninggalkan pengembalaan, hidup kita akan sengsara anak-anak, akan menderita kesakitan, air mata, nangis kan dombanya kalau jatuh terus sakit. Anak-anak di sini ada yang kalau sakit tambah ketawa-ketawa, aku sakit enggak kan, nangis kan, mama aku sakit mah, nangis kan. Nah domba itu juga tadi menangis karena hidupnya susah anak-anak ya. Untunglah Tuhan sebagai gembala yang baik, dia berkorban mencari domba yang hilang. Dia berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan domba-dombanya ya. Anak-anak, Bapa di surga tidak mau seorang pun dari kita yang hilang. Tidak mau seekor domba pun hilang dari pengembalaannya. Kita baca ayatnya tadi, Matius pasal 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang ya. Seperti Bapa di surga tidak menghendaki anak-anak hilang, ada yang hilang. Guru-guru sekolah minggu di sini, Bapak Gembala di sini juga tidak menghendaki ada anak-anak yang hilang. Makanya kalau anak-anak lama enggak ibadah, kan biasanya guru-gurunya telepon ya, kamu kemana? Mama namanya siapa ya? Namanya Ali. Ali kamu kemana? Atau tanya mamanya, Mama Ali, ini Ali kemana? Kok sudah lama tidak beribadah? Itu karena kami guru-gurumu mencontoh teladannya Tuhan, yaitu mencari domba yang hilang, tidak membiarkan seekor pun domba, tidak membiarkan seorang pun dari anak-anak untuk terhilang ya. Nah tadi waktu dombanya sudah ketemu dan sudah masuk kandang kembali, senang gak gembalanya? Senang kan? Dia panggil tetangganya, panggil sahabat-sahabatnya semua untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Demikian juga anak-anak. Kalau ada satu orang, satu anak yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan, yang tadinya nakal terus menjadi manis, yang tadinya lama tidak ibadah terus beribadah kembali,
Yang senang itu bukan hanya guru-gurumu, bukan hanya Bapak Gembala, tapi juga yang di surga juga senang. Ayo kita baca ayatnya yuk. Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, ya. Jadi kalau ada satu anak saja yang bertobat, di surga itu ada sukacita yang sangat besar, melebihi dari 99 sukacita atas 99 anak yang lain, ya anak-anak ya. Jadi sekarang anak-anak mulai menanamkan dalam hati bahwa Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, tidak akan membiarkan kita hilang, kita sesat, kita berbuat dosa. Anak-anak sebagai domba harus ingat juga ya, pada saat kalian sudah mulai malas, pada saat kalian sudah mulai punya pikiran untuk meninggalkan Tuhan, anak-anak sudah ingin berbuat dosa, ingat ya, betapa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Kan ingat kan, kita baru memperingati Jumat Agung, Paskah, Tuhan Yesus berkorban sebagai gembala, berkorban sampai menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi domba-dombanya ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Domba Kecil. Yang tadi domba kecil. Lagi domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Lipat tangan, tutup mata, tunjukkan kepala. Tuhan, seringkali kami sebagai domba-Mu berbuat nakal Tuhan, tidak sungguh-sungguh, bermalas-malasan dalam ibadah Tuhan. Tetapi Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Engkau mencari kami, Engkau berkorban bagi kami Tuhan, bahkan sampai menyerahkan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Ajar kami untuk menghargai korban-Mu, dengan kami bersungguh-sungguh dalam ibadah Tuhan, dengan kami setia ikut Engkau sampai dengan garis akhir Tuhan, sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini kami ingat dalam hati kami, sampai kami besar nanti, bahkan sampai kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hari-hari kami, sekolah kami Tuhan, Kau kiranya juga memberikan hikmat kepandaian kepada kami, kejujuran, rasa takut akan Engkau, sehingga kami boleh bersekolah dengan baik Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi teman-teman kami. Engkau berkati orang tua kami semuanya Tuhan, Engkau juga berkati guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu. Engkau juga mau pakai Bapak Gembala kami Tuhan lebih lama, lebih heran dalam pembukaan rahasia firman-Mu. Himpunkan kami minggu depan supaya kami boleh beribadah kembali, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.